buat dipotong karena Basya kan sudah di-ban tadi. Yes. Quite make sense sih. RRQ mau coba untuk main berani kah kayak ngambil Kiminya dengan melihat Hayabusa, atau Parshanya justru nih, Parsha yang mereka coba untuk take over, atau Luoyi itu tadi yang kayak masih cukup capable juga untuk dimainkan oleh seorang Rins. Ya menurutku Luoyi better kalau buat sekarang ya. Kita baru Ranger dan siapa nih? Mahal banget Dan Gatot Kaca, berarti pilihannya dikasih nih mau Luoyi atau mau Parsha? Masih bisa dipakai juga dan ini karena ini Gatot Kaca, nah bisa di-kiting kan nanti. Dan apapun pilihannya dari Hijume ya, Luoyi ataupun Parsha, seenggaknya Gatot Kaca jadi jawaban gitu. Dari dia yang bisa meng-cancel nantinya inisiasi dari diversion Luoyi ataupun Feather Ice Strike dari Parsha. Jadi itu yang seenggaknya udah dijawab dari awal oleh RRQ Hoshi. Tapi kali ini ya, Alter Ego membuka untuk XP terlebih dahulu, nggak dikasih kedua kalinya Dairen menggunakan manusia ungu ini. Manusia ungu ya? Iya. Oke, tapi siapa nih yang bakal menjadi temannya? Apakah tipikal seperti Matilda akan benar-benar keluar untuk saat ini? Oh, Matilda sih kayak lumayan jadi satu hero yang kayak jarang banget terlepas, dan ternyata Kimi yang justru jadi priority dari Alter Ego. Ya, ini Kimi cukup oke. Karena Parsha yang belum diambil, seharusnya kalau mau secure Parsha sekarang nih momen buat RRQ sendiri. Oke. Dari RRQ ya, mereka mau coba untuk ngambil nge-skill ke area jungler potensial kan, kayak ini ngambil hero-nya Sutsujin terlebih dahulu. So far kayak masih ada Video, masih avail juga dari sisi assassin power mungkin yang bisa dimaksimalkan dengan adanya Link. Tapi dari RRQ juga bisa ngambil ke ada mid lane berarti ya. Parsha yang bisa Parsha. secure. Jangan lupakan ada Luoyi juga loh yang possible di bawah loh. Oh iya. Tapi menurutku lebih better Parsha sih buat bisa nge-zoning. Iya sih, teritorinya ya. Kata sekali dan dia pakai. Oke. Dan yang baik pastinya untuk Rins. Kali ini kita masuk ke fase banning yang kedua, di mana belum jelas sebenarnya Kimi ini akan digunakan oleh siapa. Arvi pun masih ada kesempatan untuk menggunakan di area gold lane atau bahkan Hijume ya. Kalau kita bahas Hijume yang selalu juga dari kemarin muncul dengan Kimi mid lane-nya. Tapi banning keempat nih, badan apalagi yang perlu dihilangkan karena harusnya mereka masih hanya ada Popeyes saja sebagai badan terdepan. Popeyes ya, Popeyes atau mungkin akan ada badan yang kedua lagi nih yang berperan sebagai romer untuk Alter Ego. Mereka masih tetap bisa memainkan antara Franco. Oke. Masih ada yang menurutku Tigreal pun masih oke ya, karena akan ada double, bisa tanda petik ya double explosion karena second pulse juga nyedot setengah. Ini keren ya ini gitu. Ada masih loh ini target ban ke layer untuk RP berarti dari RRQ, Iritel kah nextnya? Karena kayak Kimi persepsinya masih tetap di mid ya, masih tetap untuk Hijume. Mungkin banget bisa ditutup sih dari segi Iritel atau bahkan dari opsi 1-1 juga yang sebenarnya masih capable juga untuk dimainkan oleh teman-teman dari Alter Ego. Iya, kalau kita melihat dari game sebelumnya, itu ada Harit dan juga Kari yang diantisipasi oleh Cascade ya. Dan kali ini ada potensi juga loh. Kari kembali muncul untuk last bedding dari teman-teman RRQ, sehingga nanti lebih fleksibel nih, mau bawa yang tebal oke, untuk Sutsujin atau mau bawa ke arah hero-hero yang fighter-fighter juga masih available banget. Tapi ternyata Iritel yang mereka hilangkan. So, apakah ini akan membuat pilihan ke arah hero-hero tebal juga bisa dibawakan oleh mereka? Bisa jadi sih ya. Karena cincinya di ban dulu sekarang. Cincinya diambil dan cincin ini masih cukup oke. Secara opsionalnya adalah Cici akan bisa langsung untuk lompat ke belakang ya, Iya. untuk mengejar ke Kiminya. Betul, Iya. itu jadi jawaban banget buat backline power dari Alter Ego. Tapi next pick ya Alter Ego, mereka bakal menempatkan Kari Kimi di area sisi sosok Hijume atau di flex mereka ngambil Luoyi-nya dengan adanya a lot of magic damage sih Iya. memang. Sebenarnya kemungkinan flash juga ada ya. Uh-huh. Karena Logi masih cukup oke kalau memang mau dibawakan oleh Alter Ego. Sad rice after I give the word. Cloud dan juga Khalid ternyata. Tapi itu kayak permainan berani banget sih dari Alter Ego ya, karena kayak dengan adanya Khalid seperti ini mereka juga masih bisa menduga dengan adanya power assassin yang bisa dibawa sebetulnya oleh sosok Sutsujin. Dengan adanya early pressure yang bisa dibawakan. Tapi ternyata dengan adanya mid lane sudah terspill, pilihan terakhir dari RRQ mengarah ke area Lucas Jungler. Oke, Lucas yang akan kita saksikan berarti ini dia game yang ketiga. Dan kita akan melihat hasilnya siapa yang bisa lebih unggul di game ketiga kita bersama para casters Papulo dan juga
sangat sudah bekerja keras tentunya ya. Dan kita akan memasuki untuk game yang ketiga. Siapa yang akan lebih dekat menuju ke arah match point-nya terlebih dahulu? Yap, Kingdom udah semakin panas di sana tuh. Ya. Alter Champ udah semakin panas tuh di sana tuh. Juga ya. Benar. Yang di tengah-tengah sini nih, buset deh. Ini semakin malam semakin ramai saya Semakin lihat ya. malam, semakin ramai, sama-sama menunggu jawaban siapakah yang akan menuju ke bracket selanjutnya. Ya. Atau siapakah yang akan turun menuju ke lower bracket. Alright. Tentunya kita akan ngecek lagi semangat dari Jakarta International Velodrome. Mana suaranya? Wah, Gokil. merinding loh aku. Merinding kau ya. Tuh lihat tuh Kingdom di sana tuh. Wih. Kalian harus benar-benar ngerasain sih. Sekali-sekali nonton langsung ya. Iya teman-teman, mudah-mudahan nanti ke depannya kalian bisa kesini lah ya. Amin. Kemanapun playoff dari MPL ID. See you. See you. Alright. Oke, kita mau fokus lagi. Tembak depan tapi yang kena malah Rins di belakang loh. Iya, pasti ada tren positif sebenarnya untuk Hijaume dengan penggunaan kiminya ya. Dari kemarin kalau kita lihat. Tapi ya kalau misalnya memang mau adu sustain ya, tekstur revitalize dibalikan keadaannya. Yap, itu dia. Revitalize yang memang sudah dibuka tapi Idok masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sepertinya akan tertangkap basah tapi tidak mau dilanjutkan lagi. Yes, dan Alter Ego ini agak sedikit meredam emosinya. Tidak terlalu terburu-buru untuk mengejar kebenaran dari Idok yang sudah tidak memiliki revitalize pula. Yap. Begitupun dari Rin ya, yang sudah mulai menggeser juga haluannya. Rin akan menjadi target terus-menerus. Tapi ya lagi-lagi, mereka nggak mau greedy. Yap. Apakah ini memang dikalkulasikan dengan cukup tenang atau memang terlalu hati-hati? Wah, Oke, dan Soya akan menjadi korban yang pertama tapi masih sempat untuk flicker dan juga menyelamatkan diri. ya secara stack-nya juga masih belum maksimum ya, tapi wow. Oke, tempat yang berbeda, malah Hijaume pun melakukan hal yang sama. Namun sekarang malah pergerakan dari Sun Sujin dia tertangkap basah dan first blood menjadi milik dari Dreams. Oke, dan Dairen harus dipaksa untuk mundur dulu ya setelah adanya dua pemain dari Alter Ego yang sama-sama membawa senjata. Yap, sementara sekarang, wow, ini Cici harus dihajar oleh dua orang sekaligus. Iya, yang satu bawa monumen, yang satu bawa celurit. Buset, bawa monumen. Gimana? Bawa landmark loh dia. Iya, bawa landmark sayangnya. Dan Turtle sekarang sudah spawn juga. Sama-sama masih tertahan di level 4 dari kedua belah EXP lanernya. Akan dibagi dulu nih secara perolehannya Yep. untuk Dreams juga menambahkan EXP. Tapi Yey. Turtle untuk Rin. Turtle berhasil diamankan tapi coba lihat Nino sangat agresif. Ada satu lagi, lewat lagi sentral tadi dalam dikeluarkan dari Nino pun harus meregang nyawa dia tersebut. Walaupun Dreams-nya harus menghilang pula tapi Nino menjadi satu korban tambahan. Yes, Idok memang tumbang juga, tapi ini hal yang cukup menjadi sebuah keuntungan. Wop, bentar. Nah itu dia Hijaume. Oh! Hijaume satu tetes terakhir. Wow. Iya, tidak ada flicker, tidak ada anti-graft ya. Ya. Tapi seenggaknya dari Alter Ego mereka menjawab bahwa assassin yang biasanya ngelepas turtle satu ini bisa mereka dapatkan di atas dari fighter jungler loh. Iya. Paling fighter jungler loh tadi. Iya, jadi memang karena tumbang juga kan untuk Oke. Suzuki-nya yang tadi lagi coba untuk Itu by ke moment ya jatuh. teman-teman ya. By moment. Apa tuh? Jangan tetap dipaksain juga. Wah dia bawa assassin lawan jungler. Iya, Lawan jangan. yang fighter jungler maju terus. Tergantung dari kondisi juga, ada situasi Iya. ya. Karena yang di rank hajar terus. Katanya kemarin Kak Jajangler udah mulai rame. Saya tidak akan lobby lagi. Kita lagi juga Oke, reset. action push ya. Kasih tenaga basah, di mereka bisa Dairen. Tidak akan bisa selamat. Yap, even dari curtain scroll-nya sudah diupayakan ya, dibuka oleh Dairen. Tapi sayangnya dengan hadirnya 3 pemain menuju ke arah top, ini nggak buat dari Dairen yang selamat. Kombinasi sisi yang dimanfaatkan Alter Ego, Traction Pulse. Wah, itu dia ada satu lagi. Jika Federasi akan dikeluarkan, tapi ternyata Arfi masih memiliki sebuah celah sempit Ya. untuk bisa menyelamatkan diri Dia ya. blazing duet sambil biar gak kena tabrak sambil Ya. clear juga kan. Betul. Karena kan segen ya, siapa yang coba yang mau mendekat dia lagi blazing duet. Males. Males. Gak dulu. Alright, tapi itu RRQ. Mereka masih bisa membalaskan keadaan sih seenggaknya dari segi point kill juga. Dan lagi-lagi untuk keadaan yang cukup imbang sekarang. Segi gold lead yang dipimpin sama Alter Ego juga gak terlalu jauh. Oke, lagi dan lagi. Dairen bisakah dia bertahan tapi masih ada Patron Guardian untuknya pun masih bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang coba Dino. Apa yang akan dia lakukan? Karena Dino pun terjebak dan ini aksi balasan dari arah kedua player. Berhasil ditumbangkan dengan sangat cepat. Ada Hijaume menembak dari kejauhan tapi tidak memberikan impact apapun. Iya, dan rotasi cepat yang dilakukan oleh RRQ juga akhirnya menjawab apa yang dilakukan oleh Alter Ego di top. Dan Yap. lihat Idok. Wah, Idok yang maju sendiri ke depan, Amri ke belakang, ke balik arah tidak. Tidak.
Dan begitu pun dari keputusan untuk Rine ya, tidak memontes ke area dari turtle-nya, lebih milih untuk secure karena purple buff-nya terlebih dahulu. Menjadi sebuah hal yang cukup bijak untuk dilakukan. Tapi masalahnya kalau sekarang ngelihat dari Alter Ego secara sisi power dia punya damage yang continuous, tapi dengan follow up dari Higume ini masih minim banget. Tapi mau tidak mau ada flicker tadi yang sudah dikeluarkan oleh Rince. Dan sekarang Wah, waktu Rince! tidak sempat-sempatnya Rince untuk bisa mengeluarkan ke arah satu shadow kill yang dia miliki. Kena unbreakable barusan ya. Ya. Kena efek sound yang akhirnya membuat dari Rine nggak bisa selamat. Tidak sempat untuk balik ke quad shadow belakang. Dan item pertama dari Rince ternyata menuju ke arah Bloodlink untuk jauh lebih aman. Dan juga flash combo itu ngeganggu banget loh. Bener. Oke, tapi untuk Higume ya, ternyata yang pertamanya menuju ke arah Sky Piercers. Dia benar-benar akan menjadi follow up damage Yep. di early to mid game-nya. Sembari menunggu Arfi menjadikan Trinity itemnya juga. Oke. Arfi di atas mencoba untuk bisa menumbang lagi karena satu totalan. Tapi penjagaan dari Dairon masih sangat-sangat baik. Oke, Arfi masih harus mundur dulu ya. Ini udah mulai keseripet yoyo nih tipis-tipis ya kan. Mundur lagi dan terjadi keramaian sepertinya di arah top lane. Yap, dan Fedra Strike dikeluarkan kembali. Itu dia. Memang di spam aja terus menerus ya dari Fedra Strike-nya yang akhirnya juga bukan cuma sekedar nyari point kill, tapi memang benar-benar ngezoning saja siapapun yang ingin mendekat. Dan lagi-lagi hierarki mereka akan bermain arah top yang mengetahui informasi artinya udah bermain ke arah atas tuh. Yap, dan tadi Gen Sonata juga kena beberapa kali arah dari Arfi. Mau tidak mau, Arfi juga harus keluar lebih dahulu. Tapi serangan akan dibangun juga oleh pemain dari RRQ. Avatar Guardian masih sempat untuk menyelamatkan Nidok. Yap, dan juga Alter Ego masih sempat untuk bisa menyelamatkan outer top turret mereka. Oke, tapi keuntungan yang cukup besar kali ini ditabung oleh hierarki juga dengan point kill dengan 2300 gold lead yang sekarang akan di-convert menjadi keuntungan lagi dengan hadirnya turtle yang ketiga. Dan ini harusnya akan menjadi momentum bagaimana Sutsujin memanfaatkan powernya sebagai fighter jungler di atas assassin. Karena secara level juga kalau kita intip ya, Rine udah level 9, Sutsujin unggul level 1 di atas Rine. Karena sekarang kita lihat akan seperti apa lagi Jube. Tidak akan bisa untuk kabur dari tersebut begitu menyakitkan. Tapi apa yang dilakukan Dream tidak akan bola damage malah membuat dirinya pun sendirian terjebak. Tidak bisa kemana-mana. Hijume kayaknya keadaannya sedang tidak baik-baik saja ya. Gak tenang gitu dari tadi ketempelan terus-menerus. Dan sekarang fokus dari Araki bukan ke turtle, dia mau cago. Oke, kena kalah beberapa player. Tapi barusan terlihat dengan flashing yang dikeluarkan. Arfi pun tidak memberikan impact apapun dapat membuat dia tidak connect. Tapi mereka masih bisa mengusir karena pemain Alter Ego. Oke, dan perlahan Araki menghipnotis dari Alter Ego. Semuanya termakan satu persatu. Hijume yang gak punya space untuk bisa delivery damage. Action Pulse berhasil langsung terkena tadi karena hidup. Tapi Fedora Strike kembali lagi masuk dan juga memberikan sebuah backup Dreams. Ada satu kick saja tapi kepada berbeda Turtle yang berhasil diamankan bahkan untuk sekarang. Dari hidup yang berhasil langsung ditumbangkan tapi Rine pun harus lejak dari tersebut. Dan Dreams tadi berupaya untuk bisa memberikan cancellation terhadap Fedora Strike. Tapi ternyata belum berhasil. Rine memang tumbang tapi setidaknya Turtle bisa mereka dapatkan juga. Oke, tapi keadaannya masih tetap bisa dipegang oleh Araki ya. Keunggulan yang mereka miliki juga. Dan tapi Araki saat dia coba untuk masuk ke tetes Feeder Ice Strike, kena cicil juga dari Rhapsody. Gak selamat Waduh. itu. Itu coba keserempet tetes sana doang di Jupik. Iya. Itu doang kena. Tipis ya, tapi Yap, wah, mau ini tidak mau Raging Sandrop pun harus dikeluarkan guna untuk bisa defensif sedikit. right. Dan juga dari Shadow Kill ya, yang ternyata masih kembali terlihat belum maksimum. Santai Sutsujin. Santai, Retribution on point karena unggul 2 level, bagaimana tidak akhirnya. Sebuah dari purple buff milik dari Rine tercuri. Ya pokoknya datang Retri pulang. Ya, dan Rine ini akan makin turun lagi dari segi powernya ya. Yap. Semenjak kehilangan dari purple buff, semenjak juga nggak ada lagi space untuk farming dan 2 hero yang butuh bawah. Wah kena lagi dong, oke selesai. Oke. Kemarin kita ngeliat bounce back dari Alter Ego dengan fighter-fighter atau tank-tank jungler ya. Yeah. Membawa Karabaxi ya. Tapi kali ini 3 kali kegunaan untuk Rine dengan adanya Hayabusa. Terlihat cukup sulit. Apalagi kalau ngeliat dari Rine yang dia bisa masuk dengan adanya Quad Shadow. Tapi seringkali juga dia nggak bisa Quad Shadow untuk mundur. Sementara Nino kali ini sudah mulai dipegang juga dengan adanya Curtain Skull. Oke, Yap, tapi masih ditahan. Nino masih bisa sempat untuk bisa kabur. Arvi atas. Oke, ide pada jauh Arfi. lebih. What? Arfi, walaupun sempat menggocek tapi tidak bisa mendapatkan range. Benar-benar berbahaya. Yes, dan ini user Farsa Tap-Tap menangis melihat ini ya. Gocekan dari Arfi yang ternyata belum membuat dirinya selamat atas Feeder Ice Strike dari Rins.
Bahkan 1v1-nya pun masih dimenangkan kembali oleh Rims dan Idok. Oke, Akan action menjadi pulse target. Nah, tapi Idok masih punya Battle Guardian loh, jadi masih santai gitu loh. Alright. Masih aman aja dan Nino. Wah, Nino yang terjebak sendirian dong. Sekarang waktunya Nino untuk langsung dikerek habis-habisan dan selesai. Selesai. Di absen satu persatu. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Iya, dan upaya dari Alter Ego untuk bisa dapetin siapapun di lini paling depan even pun bahkan 1v1 aja dari damage dealernya antara Arvi dan juga Rins. Ini dari Alter Ego keadaannya semakin terlihat serba salah. Yep. Dan sekarang Rine harus mundur sedikit karena setuju dengan level 14 Fedra Strike dikeluarkan kembali. Sakit banget traction pulse yang memang connect karena 2 player. Tapi apa? Efek sisi lanjutannya. Gak ada follow up damage yang cukup menjanjikan untuk bagaimana menumbangkan player-player dari RRQ. Dominasi sudah mulai terlihat, 6.800 sekarang gold sedang di-lead oleh RRQ. Dimanapun Lordnya ini sudah mulai ditahan. Sedang di pressure karena minimal. Akan coba untuk ke arah trigger untuk holy defense terlebih dahulu. Tapi tengahnya wave-nya nggak ada nih. Sehingga kali ini akan coba memanfaatkan satu wave aja di arah bawah. Yep. Sekarang dengan satu Lord ini, bisakah RRQ mendobrak habis ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Dairon yang menjadi orang terdepan guna untuk bisa mengusir ke arah beberapa player dan tadi sudah terlihat impact-nya. Alright, dengan adanya sebuah kesabaran dari RRQ mereka berpuas saja dengan base turret bottom lane yang hancur. Mereka nggak mau terlalu overcommit. Mereka tarik mundur lagi. Dan sekarang Sujin sudah level 15. Sedangkan Rine ini masih tertahan di level 13-nya. Terjebak kayaknya. Betul. Wah, Dairon. Waduh. 1v1 nih. Oke. Tidak bisa kepada-pada. Dan selesai. Lagi dan lagi Rine. Tidak seperti Assassin ya. Iya. Selalu menjadi korban dan sepertinya mudah gitu loh untuk dipegang. Oke, kembali tertangkap, menyisakan 4 player saja. Waktunya untuk RRQ bisa membabar habis pertahanan dimiliki oleh Alter Ego karena barusan ada Blazing Cloud langsung dikeluarkan. Dan Arvi pun menjadi korban Winter Cloud dan dikeluarkan pula. Dan sekarang mereka berada dalam area defense dimiliki oleh Alter Ego. Tapi wave ini habis, malah terjebak. Ada satu Vengeance langsung diaktifkan. Dan Dido yang mulai maju karena terdapat. Tapi Dido yang menjadi korban. Alright, sebuah hero power juga akhirnya menjadi jawaban untuk Toy. Bagaimana dia cukup nyaman dan sebagai damage dealer Arvi ini gak ada space sama sekali dan Ijume pun harus mundur lagi. Oke, Shadow Kill dikeluarkan tapi lagi dan lagi tidak ada korban bahkan Avataro Guardian. Benar-benar menjadi pendaratan maut untuk siapapun pemain Alter Ego. Yap, dan RRQ ya semakin unggul, semakin snowball apa yang sudah mereka bangun. Tapi lagi-lagi mereka nggak mau terlalu greedy. Mereka tarik mundur, mencoba untuk mengambil netral objektif selanjutnya itu loh yang ter-enhance nantinya. Split push yang coba untuk diupayakan oleh Rine pun tidak terlihat maksimal karena sekalinya dia kesergap. Itu udah pasti hilang sih Pak Pulung. Yep. Nih, emang harus baik-baik posisi mereka. Dan Ini kalian diabsenin lihat. satu-satu kayak kemarin Alter Ego di game yang pertama ya Ula. Dan kalian lihat bagaimana ramainya Velodrome. Buset deh, penuh itu. Watch Party! Waduh, Watch Party bisa sepenuh itu luar biasa, hei. Halo yang di Watch Party. Halo, Watch Party. Lambe-lambe dulu dong. Tapi sekarang pertempuran akan terjadi. Karena Idok yang menjadi orang terdepan. Hei, apa tuh Guardian jalan-jalan dari pengenai karena Arvi dan Arvi yang langsung hilang dengan sangat cepat. Walaupun sekarang daerahnya pun lejap, tapi ini menjadi korban pula. Dan Idoknya tertinggal sendirian selesai. Selesai Hul. Dan harusnya hanya menyisakan Hijume sendirian. Tidak ada lagi upaya untuk defense dan RRQ One Strike Push di arah bawah. Oke, One Strike Push tanpa adanya Lord. Ini dia waktunya kemenangan. Yang kedua untuk